sehat ya. Nah, di kelas 4 siapa yang tidak hadir? Aisyah sakit ya. Di kelas 5 hadir semua, alhamdulillah. Nah, hari ini karena Bapak Iwan sedang ada acara ya. Nah, jadi kelas 5 akan diajarkan juga oleh Ibu. Jadi Ibu gabung di kelas Ibu ya. Nah, sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya. Anak-anak menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Nah, anak-anak tadi sebelum kalian berangkat sekolah, siapa yang mandi? Oke, nah semuanya mandi ya, tidak mungkin ya kalian berangkat sekolah tidak mandi. Nah, mandi itu kalian menggunakan apa? Iya, air, benar. Nah, air itu dari mana? Ada dari sungai, ada dari apa? PDAM. Iya. Nah, itu tidak akan habis. Nah, karena ada siklus air. Nah, di kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban, dan di kelas 5 kita akan belajar tentang siklus air. Nah, pelajaran yang akan kalian capai hari ini di kelas 4 yaitu dengan berdiskusi kalian dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi kalian dapat menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sedangkan di kelas 5, pengamatan peserta didik mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, kalian dapat membuat bagian sederhana untuk menjelaskan siklus air dengan benar. Nah, sekarang bagaimana anak-anak Ibu, sudah siap belajar? Siap, alhamdulillah. Mau ke kelas 4 dulu. Kelas 5 silahkan kalian bagi kelompok dan jangan ribut ya. Oke. Nah, di kelas 4 silahkan kalian buka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan tadi. Ada teks atau bacaan tentang Hari Air Sedunia. Silahkan kalian baca dalam hati, jangan ribut, dan Ibu akan melihat dulu di kelas 5. Bagaimana? Kelas 5 kelompoknya sudah siap? Siap. Nah, sekarang silahkan kalian baca materi siklus air yang sudah Ibu bagikan tadi pada bahan ajar kalian. Nah, selanjutnya silahkan kalian amati bagian siklus air. Nah, kalian Ibu minta menjawab lembar kerja yang sudah ada ya, nanti akan Ibu bagikan. Silahkan kalian jawab lembar kerjanya. Nanti kalian akan presentasi di depan, akan kalian kerjakan. Kalian berdiskusi tentang lembar kerja yang Ibu bagikan, dan Ibu mau ke kelas 5 dulu, jangan ribut ya. Bagaimana? Di kelas 4 sudah dibaca tentang teks Hari Air Sedunia sudah. Nah, di situ ada hak dan kewajiban kita terhadap air. Nah, sekarang Ibu punya beberapa gambar. Coba kalian perhatikan. Ini gambar apa? Ya, benar, orang yang sedang menggosok gigi ya. Nah, bagaimana? Coba kalian perhatikan gambarnya, apa yang harus dia lakukan saat menggosok gigi? Ya, Kisya, benar. Dia harus mematikan keran air saat menggosok gigi. So, kewajiban saat menggunakan air, kita harus mematikan keran air ya saat menggosok gigi. Nah, selanjutnya gambar apa? Ya, gambar hutan ya. Nah, apa kewajiban kita terhadap hutan tersebut? Iya, Dinda? Nah, iya benar. Kita harus tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Apalagi? Ya, Rehan? Iya, kita harus melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Nah, ini juga termasuk kewajiban yang harus kita lakukan. Selanjutnya, apa ini? Ya, ini kita harus membuang sampah pada tempatnya. Bolehkah kita membuang sampah di sungai? Iya, tidak boleh ya, karena itu akan mencemari sungai. Kita tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, kita bisa apa? Ya, tidak membuang limbah ke sungai. Nah, penjelasan
Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, paham semua ya? Nah, jika tidak ada, Ibu akan membagikan lembar kerja pada kalian. Silahkan kalian kerjakan dengan teman sekelompok kalian, teman sebangku kalian saja ya. Kalian kerjakan dengan teman sebangku kalian, jangan ribut. Ibu mau ke kelas 5 di sebelah ya. Bagaimana di kelas 5? Tugasnya sudah selesai? Ya, sudah selesai ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kalian presentasikan tugas kalian di depan. Silahkan maju presentasikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan sangat bagus. Nah, Ibu jelaskan sedikit lagi tentang yang kalian kerjakan tadi. Nah, di sini Ibu punya bagan atau gambar tentang siklus air ya. Nah, di sini kita lihat ada air di laut, air di sungai, air di danau. Nah, di sini akan menguap karena ada panas matahari. Nah, selanjutnya air yang menguap ini namanya evaporasi atau penguapan. Nah, menguap menjadi uap dan dia akan berkumpul menjadi awan. Nah, menjadi awan di sini dia akan mengalami pendinginan yang namanya kondensasi. Selanjutnya dia akan tertiup angin. Nah, tertiup angin dan akan gugur menjadi titik-titik air atau yang disebut dengan presipitasi. Nah, bagaimana kelas 5? Paham dengan penjelasan Ibu? Ya, alhamdulillah kalau paham ya. Nah, di sini akan Ibu tempel. Nah, selanjutnya untuk kelas 5 kalian akan mengerjakan tugas selanjutnya, yaitu tugas individu ya. Silahkan kalian kerjakan. Silahkan ini kembali ke kursinya masing-masing dan Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Cara kalian mengerjakan tugas evaluasinya, Ibu mau ke kelas 4 dulu ya. Bagaimana di kelas 4 sudah? Ya, nah sekarang silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian dengan teman sebangku kalian tadi. Silahkan Anissa dengan Naura silahkan maju. Ya, bagus sekali ya hasil diskusi dari Anissa dan Naura tadi, dan teman-teman yang lain juga ikut aktif berpartisipasi untuk ada yang menambahkan, ada yang mengomentari, bagus sekali kelas 4. Nah, Ibu akan membagikan tugas individu kepada kalian. Silakan kalian kerjakan. Ibu mau ke kelas sebelah dulu ya. Nah, sudah selesai kelas 5 tugasnya? Ya, bagus. Silahkan kalian kumpulkan di depan meja kalian, di depan kelompok kalian. Nanti akan Ibu ambil. Nah, siklus air yang kita pelajari tadi itu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu evaporasi ya. Evaporasi tadi apa? Iya, penguapan air terhadap oleh sinar matahari. Nah, yang kedua ada kondensasi. Kondensasi itu apa? Iya, benar sekali, pendinginan. Yang ketiga ada presipitasi. Apa itu presipitasi? Iya, gugurnya titik-titik air menjadi air hujan ya. 4, bagaimana, sudah selesai lembar evaluasinya? Oke, silahkan kalian kumpulkan di depan kelompok kalian, nanti akan Ibu ambil ya. Nah, sempat tadi kita belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap air. Nah, hak kita terhadap air bagaimana? Ya, terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, kita bisa mendapatkan air bersih dengan harga terjangkau, bahkan bisa gratis. Yang ketiga, mendapatkan air yang bebas dari pencemaran air. Yang keempat, kita bisa mendapatkan air bersih dari penyediaan layanan air atau yang biasa kita sebut PDAM ya. Sedangkan untuk mendapatkan hak tersebut, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus menghemat air. Dengan cara apa? Mematikan air ketika tidak dipakai. Bagaimana lagi? Menggunakan air seperlunya. Terus apa lagi? Kita tidak mencemari air dengan membuang sampah sembarangan atau membuang limbah ke sungai. Nah, untuk pembelajaran hari ini baik di kelas 4 maupun di kelas 5 Ibu akhiri. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.